Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berterima kasih hari ini kami masih bisa bernafas menikmati kesehatan, kekuatan, dan juga pemeliharaan dari Tuhan. Kami akan kembali mendengar, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarlah firman itu menjadi terang dalam jalan kami dan juga memimpin setiap langkah juga aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah Tuhan yang hidup. Dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Kuasa dan otoritasnya sempurna dan nyata. Oleh karena itu berserahlah kepadanya. Karena memang yang pertama, Ia yang menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita dari debu tanah. Ia membentuk kita, saya dan saudara, sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Jadi kita dilahirkan, kita dihadirkan dalam keluarga dari suku, ras, bangsa, warna kulit, warna rambut. Semuanya itu sudah menjadi rencana dan ketetapan Tuhan karena Ia yang punya kuasa. Oleh karena itu, saya dan saudara kita semua layak berserah kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita senantiasa dalam naungannya. Kemudian yang kedua, Ia juga menebus kita. Ia menebus segala dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita. Pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkannya. Ia mengampuni, Ia menyucikan supaya kita ini menjadi milik kepunyaannya, menjadi umat kesayangannya yang dikasihi, diperhatikan, dan juga dipelihara dengan baik. Firman Tuhan mengatakan sejauh timur dari barat, Ia membuang dosa kita. Ia tidak melihat masa lalu kita. Yang terpenting hari ini, saat ini, kita hidup baru. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam ketaatan. Karena Ia telah menebus kita, jangan kembali lagi kepada kehidupan dosa. Kemudian yang ketiga, pasti Ia melindungi. Ia melindungi dari mara bahaya alam semesta. Ketika kita menyeberangi sungai, ketika kita menyeberangi air, kita tidak akan dihanyutkan. Itu adalah janji firman Tuhan. Ia akan membentengi kita dari kuasa kegelapan. Bahkan sekalipun kita berjalan di dalam api, kita tidak akan hangus. Itu penyataan firman Tuhan bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Tetapi jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada mara bahaya, ancaman, jangan takut dan khawatir. Ia akan melindungi dan menjagai kita. Tapi bukan alasan untuk mencobai Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadarilah bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ia yang membentuk kita, yang memberikan nafas kepada kita. Kita perlu berserah kepadanya. Bersyukurlah karena Tuhan telah menebus segala dosa dan kesalahan kita melalui Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Percayalah kepada perlindungan dan juga penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kaki kita, di dalam seluruh aktivitas kita. Tuhan itu akan senantiasa menopang kita, menjagai kita dengan sempurna. Tuhan yang menciptakan dan membentuk kita. Ia menebus kita dari segala dosa dan segala kesalahan kita. Ia tentu melindungi dan menjagai kita dari segala macam mara bahaya. Bapa, kami ini umat ciptaan-Mu. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentuk kami dengan rencana dan kehendak Tuhan yang baik, yang indah. Bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa, Engkau juga sudah merencanakan dan menetapkan satu keselamatan.
melalui Tuhan Yesus Kristus. Engkau menebus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kami di masa lalu kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau hidup baru di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan, menikmati segala kasih karunia, bahkan perlindungan Tuhan, dimanapun kami berada. Ketika kami menyeberangi air, menyeberangi sungai, kami tidak dihanyutkan. Ketika kami berjalan dalam api, kami tidak hangus. Bukan berarti kami harus mencobai kuasa Tuhan, menjadi satu kesombongan, menjadi satu keangkuhan. Tapi itu satu ucapan syukur bagi kami, satu keyakinan bagi kami yang membuat kami tidak takut, tidak khawatir dalam menghadapi apapun. Engkau pasti melindungi dan menjagai kami, karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami nikmati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.